Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan buat ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih buat ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan coba mengabsen terlebih dahulu ya. Yang Agung, Alia, Ahmad, Dani, Putri, Marta, Sari, Rio, Nabila, Ratna, Alhamdulillah berarti udah hadir semua ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kan pada pertemuan sebelumnya Ibu telah menjelaskan materi hari ini kan ya. Kalau boleh tahu apa materi sekarang? Ya benar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita yang terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu untuk mengetahui sifat-sifat dari cahaya. Yang kemudian yang kedua itu untuk menjelaskan hukum pemantulan cahaya, macam-macam cahaya, dan mampu mengidentifikasi sinar datang, sinar istimewa, kemudian mampu mengidentifikasi proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Baik, sebelumnya ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu materi pada pertemuan sebelumnya? Ayo silakan buat anak-anak. Ya. Ada lagi? Ya, benar. Pertemuan sebelumnya kan membahas tentang bunyi gelombang suara gitu ya. Benar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi aja ya. Kalian baik, untuk selanjutnya silahkan buka buku paketnya halaman 112 bab cahaya dan alat optik ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Silahkan. Ya, gimana? Sudah selesai membacanya? Sebelumnya Ibu ingin menanyakan apakah kalian tahu lampu itu memancarkan apa? Ya, silahkan Rio. Ya, benar, memancarkan cahaya. Kemudian ketika kalian bercermin atau mengaca, itu kalian menggunakan apa? Menggunakan jenis cermin apa? Ya benar, jenis cermin datar kan ya. Kemudian dari situ kalian bisa mengetahui sifat-sifat pada cahaya. Ada yang tahu sifat cahaya ada apa aja? Ya, Nabila silahkan. Ya benar, ada lagi? Ya, Retna silahkan. Ya, sifat cahaya itu ada beberapa kan ya. Yang pertama itu cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya merambat lurus. Contohnya seperti apa? Kita beri contoh, misalkan ya, cahaya dapat menembus benda bening. Misal di sini terdapat sebuah kotak. Dan di sini ada benda bening. Di sini cahaya dapat menembus benda bening. Jadi di balik gelas ini
Jadi di balik gelas ini, gambar kotak ini dapat terlihat. Ini merupakan cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan misalnya ketika ada cermin, ada cahaya. Nah, nih ada cahaya. Ini adalah cahaya dapat dipantulkan. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Contohnya seperti apa? Pada saat terdapat gelas ini, kemudian kita memasukkan pulpen. Nah, dibalik dari gelas ini, pulpen yang ada di dalamnya ini terlihat patah. Sehingga ini merupakan dapat dibiaskan, cahaya dapat dibiaskan. Selain sifat-sifat cahaya tersebut, cahaya juga memiliki hukum pemantauan cahaya dari Snellius, yaitu berbunyi, sinar datang, sinar pantul, garis normal, berada pada satu garis lurus. Kemudian bunyi hukum yang kedua yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, seperti inilah gambar dari hukum pemantulan cahaya dari Snellius. Bisa dipahami? Selanjutnya yaitu ibu ingin menanyakan macam-macam cermin. Dari yang buku kalian baca, macam-macam cermin ada berapa? Ya, ada 2. Apa aja? Ya, cermin datar sama cermin lengkung. Di cermin lengkung terbagi menjadi berapa? Ya, cermin cembung dan cermin cekung. Yang pertama kita akan membahas tentang cermin datar. Cermin datar itu yang biasanya kita dibuat untuk berkaca. Misalkan kita mengaca. Nah, itu menggunakan cermin datar. Bagaimana pembentukan bayangan pada cermin datar? Ada yang tahu? Pembentukan bayangannya, misalkan ini sebuah benda. Ini benda. Kita gunakan hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada dalam satu garis lurus. Nah, ini benda. Sinar datang, ini dimisalkan dengan garis normalnya. Ini bidang datarnya. Sinar datang, sinar pantul, garis normal berada dalam satu garis lurus. Ini bisa kita perpanjang. Kemudian yang kedua yaitu sinar datang, sinar pantul, garis normal berada pada satu garis lurus.
Jangan lupa hukum yang kedua itu sudut datang sama sudut pantul juga harus sama. Bisa diperpanjang sehingga di sini dapat ditemukan. Ini merupakan bayangannya. Misalkan ini A, maka ini A absen. Kemudian ini A absen. Kemudian kemudian ini kasih nomor 2. Sebelumnya, apakah anak-anak paham semua dengan ini? Dapat dimengerti? Kalau memang sudah dimengerti, baik itu dari hukum pemantulan cahaya, proses pembentukan bayangan pada cermin datar, Ibu akan membuat beberapa kelompok. Di kelompok pertama, Agung, Alia, Putri, sama Marta. Di kelompok kedua, Ratna, Sari, sama Nabila. Di kelompok ketiga ada Dani, Rio, sama Ahmad. Ayo silahkan berkumpul sama kelompoknya. Siapkan alat tulis dan kertasnya. Sudah. Akan membagikan lembar kerja. Ini. Ibu akan ngasih waktu beberapa menit ya. Oke. Kalau ada yang pun dimengerti, gak apa-apa ditanyakan. Ya silakan berdiskusi sama kelompoknya. Oh iya anak-anak, tadi Ibu lupa menyebutkan bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu apa? Ada yang tahu? Iya benar. Bayangan yang terbentuk yaitu maya. Kenapa maya? Karena bayangan yang terbentuk ada di belakang cermin. Kemudian sama besar antara benda dengan bayangan itu sama besar. Kemudian tegak saat kita bercermin itu kan tegak, kita terlihat juga tegak. Nah itu sifat dari bayangan. Udah silakan dilanjut diskusinya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Diskusinya kurang 5 menit lagi ya. Bagaimana Rio, sudah? Ada yang kesulitan? Untuk kelompoknya Alia gimana, sudah? Apa ada yang kesulitan? Untuk kelompoknya Nabila gimana? Ada yang kesulitan? Ya, waktunya udah habis ya. Nah, selanjutnya yaitu silahkan mempresentasikan hasil dari yang kalian diskusi tadi. Presentasikan ke depan hasilnya. Ya. Semua perwakilan kelompok gak apa-apa. Satu kelompok maju semua gak apa-apa. Hanya satu orang juga gak apa-apa. Ya, ayo terserah dari kelompok mana aja. Kelompoknya Nabila ya, ayo ya, ayo. Silahkan membacakan hasil diskusinya. Iya, baca dari itu aja gak apa-apa. Ya,
Mungkin dari teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan buat kelompoknya Nabila. Silahkan, gak apa-apa, bertanya. Gak ada yang bertanya? Gak ada. Kalau gak ada, ganti sama kelompok selanjutnya. Kelompoknya Agung, ya, ayo, silahkan, maju. Yang lain dengarkan ya. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya buat kelompoknya Agung. Gak ada juga. Gak apa-apa bertanya, ayo. Gak ada. Ganti ke kelompok selanjutnya, kelompoknya Rio. Ayo maju kelompoknya Rio. Ya, bacain, silakan. Silakan duduk. Jadi dari masing-masing kelompok gak ada yang bertanya ya. Berarti ini Ibu anggap sudah paham semua materi hari ini. Ya, jadi kesimpulannya itu sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, merambat lurus ya. Bunyi sinar istimewa tadi sudah ya. Pensil saat dimasukkan ke air terlihat patah. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu terjadi karena adanya sifat pembiasan cahaya. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan baik, sebelum Ibu akhiri, silahkan buat ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu sebelum pelajaran ini berakhir, biar pembelajaran yang tadi kita terima dapat bermanfaat dan semoga saat kita pulang nanti diberi keselamatan sampai rumah. Silahkan buat ketua kelas. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa di pertemuan selanjutnya silahkan mempelajari terlebih dahulu materi pembentukan bayangan pada cermin lengkung, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi itu. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.